Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihuluqin hasanin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai, masyayikh, asatidz, asatidah, wabil khusus para pengurus dan jamaah Masjid Al-Mu'min, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, kuat iman dan Islam, hidup senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia dalam keadaan husna ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Pagi ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bangun, untuk bisa berkumpul di masjid melaksanakan ibadah, untuk bisa saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Insyaallah kita semua akan dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selamat serta mulia di dunia dan di akhirat. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita semua setelah kematian atau setelah kita tidur, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Hadirin rahimakumullah, kita mulai taklim pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sudah masuk tanggal 21 ya, Rajab tahun 1444 Hijriah, tanggal 21, berarti Ramadan kurang 39 hari lagi. Kalau Rajabnya 30 hari, Syabannya 30 hari, berarti Ramadan kurang lebih sekitar 39 hari lagi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah barokah panjang umur, barokah sehat walafiat, barokah kuat iman dan Islam, anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kita semua ke dalam bulan Ramadan fi sihah wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memasuki materi pembahasan, mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu semua, tolong hutang puasa tahun kemarin dilunasi. Hutang puasa, ya. Kalau hutang sama tetangga, urusan ibu, urusan bapak dengan Allah dan dengan tetangga. Yang bisa menyarankan, ya kita hanya ngasih mengingatkan saja. Yang hutang puasa penting untuk diikhtiari atau diseriusi. Kenapa demikian? Karena namanya hutang wajib untuk dibayar. Hutang puasa itu dalilnya faidatum min ayyamin ukhar. Bayar atau dikodok hutang puasanya di hari yang lain. Nah, ini sudah masuk bulan Rajab. Bentar lagi udah Syaban, nggak kerasa. Baru sebulan kemarin saya ngomong Ramadan kurang 60 hari lagi atau sekian hari lagi. Hari ini sudah tidak 60 hari lagi, tapi bahkan
tinggal 39 hari sudah. Semakin dekat. Waktu berputar begitu cepat hari ini. Beda dengan kita waktu masih kecil. Dulu kita waktu kecil disuruh tidur siang-siang oleh bapak kita kan, oleh mak kita. Perasaan lama amat di waktu. Itu dulu waktu kecil. Kalau sekarang udah tua, bentar-bentar, udah asar. Udah maghrib. Nggak kerasa, udah isya. Nggak kerasa tidur belum terlelap, udah subuh. Terus. Waktu kerasa begitu berputar hari ini. Kenapa demikian? Apakah waktu berkurang? Enggak, pada hakikatnya enggak. Cuman kitanya yang mempunyai kebutuhan yang sangat banyak, keinginan yang sangat banyak, sehingga seakan-akan waktu enggak kekejar. Padahal Allah berikan kepada kita semua waktu yang tetap dan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke. Terus yang selanjutnya, anak kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, anak tanyain hutang puasanya. Jangan dibiarin kalau anak. Kenapa? Anak butuh pendampingan, butuh bimbingan. Karena anak kalau dibimbing dengan baik, insya Allah dia akan kumpul dengan orang baik, akan mendapatkan bimbingan yang baik, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang baik. Tapi ketika dia berkumpul dengan ahli maksiat, khawatir lama-kelamaan ikut maksiat. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas surat Al-Qasas ayat 56 berkaitan dengan hidayah. Ada sebuah pertanyaan, kenapa kok kita harus membahas ayat itu di pagi hari ini? Penting gak sih kita membahas tentang hidayah itu? Kalau bagi kita orang yang beriman, jawabannya hidayah itu sangat penting. Sangat penting. Karena dengan hidayah yang kita miliki itu, kita mampu membedakan mana halal dan haram, mana baik dan buruk, mana yang mengundang ridho Allah dan yang mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas, alurnya jelas. Jadi hidayah namanya bagi orang-orang yang istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna hidayah? Bahasa lainnya petunjuk. Hidayah artinya petunjuk. Menurut bahasa, menurut istilah yang disebut dengan hidayah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar supaya hamba-hambanya mampu membedakan antara baik dan buruk, halal dan haram. Nih, menurut istilah. Imam Ahmad Al-Marawi menyatakan hidayah itu ada 4. Dalam tafsir Al-Marawi ketika menafsirkan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketika menafsirkan ayat itu, Imam Ahmad Al-Marawi menyatakan hidayah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama indra, insting. Insting ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya, baik manusia maupun binatang. Makanya instingnya binatang itu tajam. Dulu saya waktu masih di kampung itu, kalau ada burung gagak bunyi hok, itu mau ada yang mati katanya. Kata orang-orang tua saya. Enggak lama saya dari situ, dari masjid ada pengumuman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Enggak tahu ini termasuk mitos atau sihir atau apa. Tapi sebagian ulama, sebagian orang tua, sebagian orang soleh menyatakan insting binatang itu tahu, tajam. Bahkan ketika malaikat Israel mau mencabut nyawa hambanya, malaikat bertamu ke seseorang,
Ayam jago yang ada di sekitar itu melihat, makanya dia berkokok. Ayam jago. Sama dengan kejadian kemarin ketika di Turki, beberapa jam sebelum terjadi gempa yang sangat dahsyat itu kamera CCTV menangkap beberapa hayawan bunyi. Ada lolongan serigala atau anjing, kemudian ada bunyi burung, bunyi ayam. Yang kemudian terjadi gempa yang dahsyat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kurang lebih beritanya 20.000 ya yang meninggal. 20.000 kalau nggak salah, wallah. Kan mudah-mudahan yang meninggal dunia husnul khotimah, keluarga yang masih hidup mudah-mudahan dikuatkan iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kokoh. Dahsyat. Nah, insting. Jadi binatang itu punya insting, Pak. Orang juga punya insting. Cuman ya tadi, kalau orang ada yang terasah instingnya, ada yang enggak. Ada yang cuek, ada yang tajam instingnya. Tuh. Seorang ibu itu biasanya kalau dia sayang betul kepada suaminya dan anaknya, instingnya tajam. Tapi kalau sayangnya sudah kepada duitnya dan handphonenya, udah. Pokoknya kemana-mana handphone aja udah. Anak nggak mau ngapain, anak minta apa, udah dicuekin, dikacangin. Tahu dicuekin, dikacangin. Dicuekin, nggak dianggap. Dikacangin itu ada orang ngomong udah nggak didengerin, dikacangin. Oke. Yang kedua, indra. Ini sering saya sampaikan ini. Materi ini tentang hidayah. Yang kedua adalah indra. Hayawan, binatang juga oleh Allah dikasih indra, manusia juga dikasih indra. Bahkan kita disebut dengan mempunyai panca indra. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, tangan untuk meraba, kulit untuk merasakan. Hari Selasa kemarin saya ceramah duhur di Islamic Center. Kajian duhur, bukan kultum tapi kajian. Kalau kultum itu selesai sholat langsung bangun, naik ceramah sebentar, cuma 15 menit sampai setengah jam. Kalau kemarin itu kajian, saya naik jam 1 sampai jam 2. Yang istimewa pada waktu itu ada jamaah komunitas jamaah tunanetra se-Jabotabek. Kalau nggak salah Yayasan Al-Firdaus atau apa gitu. Pokoknya komunitas tunanetra. Tunanetra itu secara zahir, mohon maaf, ininya kan nggak ngelihat. Tapi ininya tajam, ininya apa namanya, IQ-nya tajam, hatinya pun juga tajam. Saya menyimpulkan begitu dari mana? Ketika saya menerangkan materi, selesai, saya kasih kesempatan forum tanya jawab. Ketika saya bilang, bapak-bapak, siapa yang mau bertanya? Itu lebih dari 5 orang yang angkat tangan. Nah, cuman saya kasih kesempatan 3 yang nanya. Di antara 3 penanya itu, ada pertanyaan yang sangat kritis, pertanyaan kedua. Pertanyaan dia mengurai apa yang saya ucapkan. Ustadz tadi mengucapkan begini, begini, begini. Kenapa Ustadz mengucapkan begini? Kok bukan yang ini yang diucapkan? Padahal seharusnya yang ini. Wih, keren ini. Seakan-akan menurut kita beliau tunanetra, tapi pendengarannya, analisisnya tajam luar biasa. Subhanallah. Jadi ketika dia indra yang satu nggak berfungsi, rupanya Allah berikan kepada yang lain indra-indra yang lain hebat. Bahkan beliau ingin mengadakan lomba musabaqah
tilawatil Quran dan hifdzul Quran bagi tunanetra. Lomba membaca Quran dan lomba hataman Quran serta lomba hafalan Quran bagi tunanetra. Subhanallah. Keren pikir saya kan. Kan dapat Quran Braille itu. Braille, Quran Braille kan. Duduk di samping saya. Saya bilang, saya lihat Qurannya. Ketika dia dapat hadiah, langsung dibuka, langsung diginin. Juz 8. Juz 8 katanya. Quran yang dipegang itu. Saya nggak ngelihat masih ini juz keberapa, nggak ngelihat angka sama sekali. Beliau langsung begini, saya juz 8. Langsung diginiin tangannya itu, dibaca sama beliau. Subhanallah, keren bener ini. Nggak ngelihat secara dohir, tapi IQ-nya mudah menghafal kode-kode yang ada, huruf-huruf yang bermodel Braille, dan hatinya pun tajam melihat. Subhanallah. Artinya Pak, setiap orang itu diberikan oleh Allah kelebihan dan kekurangan. Maka hormati kekurangan orang lain, muliakan kelebihan orang lain. Ini fakta. 100 lebih kata pengurus Islamic Center itu. Bahkan ketika baca Quran itu dia bilang, acara selanjutnya pembacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadzah Fulan, beliau adalah Qori'ah internasional. Wih, Qori'ah internasional bagi penyandang tunanetra, juara satunya diraih atau ada di Indonesia, ada di Jakarta. Beliau maju ke depan, megang Quran, megang mic, seperti orang, kedengarannya seperti orang tidak sedang akma, tidak sedang buta. Bacaannya, nadanya, tilawahnya, makharijul hurufnya, subhanallah. Ya ciri khasnya ya pakai kacamata hitam. Ciri khasnya. Allahu Akbar. Indra. Beliau kurang satu, tapi diberikan oleh Allah kelebihan yang lain. Kita alhamdulillah oleh Allah panca indera, 5 indera ini dikasih lengkap. Mudah-mudahan juga diberikan tambahan indera-indera yang lain. Manusia diberikan oleh Allah panca indera, hayawan juga diberikan oleh Allah. Indera ini termasuk hidayah namanya. Hidayah. Hewan diberikan oleh Allah. Makanya bapak-bapak kalau wisata malam ke safari, taman safari, itu ada hewan yang hidup nyari makannya di siang hari, ada yang hewan yang cari makannya di malam hari. Kalau kita ke kebun binatang itu siang hari ngelihat macan dan kawan-kawannya tuh tidur pulas. Tapi kalau malam hari apa namanya, sorot matanya itu kan kena sinar mobil, kena sinar apa namanya lampu, mengkilap sekali. Subhanallah. Indranya luar biasa. Mampu berjalan di tengah kegelapan untuk mencari makanan dia dan lain sebagainya lah. Begitupun yang hayawan yang Allah berikan kehidupan di laut, bahkan di dalam dasar laut, di kedalaman yang sekian, dia juga bisa mendapatkan kehidupan dan bisa melihat, bisa mendengar sesuai dengan disiplin. Kalau orang hidup disiplin ilmu lah, atau sesuai dengan kadarnya. Allah berikan itu semua. Makanya hidayah indra ini Allah berikan kepada hayawan, Allah juga berikan kepada manusia. Meningkat ke yang lebih tinggi namanya hidayatul akli, hidayah akal. Nah, ini yang sudah berbeda, Pak. Kalau binatang tadi nggak dikasih akal oleh Allah, yang dikasih akal adalah manusia. Makanya manusia ini harus pakai akalnya.
Dengan akalnya itulah manusia bisa meningkatkan potensi dirinya sebagai khalifatullah fil ardh. Karena makhluk yang ada di bumi ini, baik makhluk hidup dan makhluk mati, bisa dikendalikan dengan akal-akal manusia. Gitu. Dengan akal ini mampu mempersingkat waktu, merekayasa. Dulu petani itu Pak, kalau mau panen, nanam padi, bisa menunggu waktu 6 bulan, 7 bulan. Sekarang tinggal 2,5 bulan atau 3 bulan sudah panen. Kenapa kok bisa demikian? Karena kecanggihan teknologi yang dibuahi oleh akal-akal yang hebat, akal-akal yang cerdas. Dulu tahun 70-an belum ada listrik. Tahun 80-an, 90-an ada istilah listrik masuk desa. Sekarang perkampungan-perkampungan udah terang. Bukan hanya Jakarta saja yang banyak lampu, kampung-kampung juga begitu. Bahkan ada di wilayah perkampungan itu lebih ekstrim gayanya. Kalau di Jalan Sudirman itu ada pohon yang dililit lampu cuman 1-2. Saya waktu pulang kampung kemarin ada pohon mangga besar-besar itu dililit lampu, bukan hanya pohonnya, sampai ke ranting-ranting, sampai ke daun yang kecil-kecil itu dililit lampu. Subhanallah. Kalau cuman sekedar ilmu pengetahuan, akal semakin berkembang. Makanya hari ini katanya mau memasuki revolusi industri 5.0. Yang 4.0 aja kita belum menguasai betul, sudah mau berubah lagi ini dan itu. Inilah kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi. Kalau dulu kita pergi ke tempat-tempat keramaian, ada warung banyak di pinggir-pinggir, stand-stand, outlet-outlet. Sekarang ada lemari kotak itu, tinggal masukin duit, pencet apa yang kita mau, keluar itu. Ya kan? Apa mau teh botol, mau Coca-Cola, tinggal masukin duitnya, pencet Coca-Cola, keluar. Subhanallah. Dulu ada cerita, ada anak muda pergi ke luar negeri, ke Amerika. Dia cerita, di Amerika tuh hebat Pak, katanya kan. Masukin duit, pencet ini, keluar ini. Terus cerita kemana-mana. Akhirnya bapaknya bosan dengerinnya. Ah, kamu cerita itu aja dari tadi, nggak kelar-kelar gitu. Hadirin rahimakumullah nih, kecanggihan ilmu pengetahuan. Bahkan yang negatif, nih nauzubillah min dzalik, benar atau tidaknya. Ini analisa ilmu. Kejadian gempa yang ada di Turki itu ada yang menganalisa itu bukan murni gempa, tapi ada bom yang diletakkan di dasar laut sehingga terjadilah ledakan dan menghasilkan goncangan dan membuat korban yang begitu dahsyat, pembunuhan massal. Ada yang menganalisa ke sana, tapi nggak tahu lah, wallahu a'lam. Tapi bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Ya, orang-orang yang ahli dalam bidang itu yang tahu. Karena perkembangan ilmu pengetahuan, kalau dalam konsep wali, la ya'riful wali illal wali, enggak tahu bahwa siapa itu wali kecuali wali yang lain. Saya sering ngeledek, la ya'riful intel illal intel gitu. Di setiap lembaga, setiap wilayah kan ada intel biasanya Pak. Nggak tahu siapa itu intel kecuali intel yang lain. Kata intel, oh itu intel itu. Kata intel ini, kenapa dia tahu? Ya kawannya, temennya. Ya, yang pertama indra, insting, indra, akal. Tapi ada hidayah yang paling sempurna, yaitu hidayah din, hidayah agama. Hidayah agama ini yang paling istimewa Pak.
Makanya khotib Jumat setelah setiap beliau berkhutbah, beliau menyatakan, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang dimaksud adalah empat-empatnya. Instingnya bagus, indranya sempurna, akalnya sehat. Yang paling utama adalah hidayatul din, hidayatul iman. Kenapa kok iman ini atau agama ini menjadi hidayah yang paling sempurna? Karena akal bisa jadi tidak ada apa-apanya, bahkan cenderung merusak dan menyesatkan kalau tidak dibimbing dengan agama. Bisa bikin bom, seharusnya membuat kedamaian kepada masyarakat, kepada negara, kepada bangsa, tapi malah digunakan untuk membunuh rakyat. Kenapa? Karena tidak dibimbing oleh agama yang benar. Bisa bikin senjata, senjata itu harusnya dipakai untuk menjaga diri dari mara bahaya, ini malah digunakan untuk hal-hal yang berbahaya. Kenapa? Tidak didasari dengan hidayatul din, hidayah agama. Sekolah tinggi-tinggi, kuliah S1, S2, S3, bahkan S3-nya bisa sampai mempunyai beberapa gelar karena disiplin ilmu yang dia tekuni, bahkan dia nyampe ke level punya gelar profesor. Seharusnya semakin tunduk dan patuh takut kepada Allah, malah semakin berani untuk melanggar hukum-hukum Allah kalau tidak didasari dengan hidayah agama. Seharusnya semakin tinggi pendidikannya, semakin lama sujudnya, semakin baik dia kepada masyarakat, semakin merasa penderitaan orang lain, karena dia sudah mempunyai beberapa banyak disiplin ilmu. Tapi ada di antara mereka semakin tinggi jabatannya, semakin pongah dan pongkak jauh dari agama. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan hidayatul din. Makanya ketika Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dalam surat At-Tin, summa radadnahu asfala safilin, sungguh telah aku ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, ya kan, ahsani taqwim. Kenapa kok dibilang ahsan? Karena manusia itu punya insting, punya indera, punya akal, dan punya agama. Punya akal saja tidak didasari dengan agama, tersesat. Punya agama saja tidak didasari dengan akal, dia lemah. Apalagi tidak punya akal, tidak punya agama. Nauzubillahi min dzalik. Makanya hidayah ini hal yang penting, hidayah agama. Ayat yang ingin kita baca ini berkaitan dengan hidayah, khususnya hidayatul din, hidayah agama. Kenapa? Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, innaka ya Muhammad, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad, la tahdi man ahbabta laisa ilaika dzalik, engkau tidak bisa memberikan petunjuk dan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tugas Nabi itu berdakwah, ngajak, balighun, menyampaikan, bukan yahdi, bukan memberikan hidayah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika berdakwah dibela oleh beberapa orang, tapi orang yang membela Rasulullah itu tidak mendapatkan hidayatul din, hidayah iman. Ketika beliau mau meninggal, Rasulullah sedih sampai dibilang, wahai paman, ayo ucapkan la ilaha illallah, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena ucapan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa engkau menerima Allah sebagai Rabb,
menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai uswah dan kudwah. Dulu waktu kita kecil Pak ya, di kampung-kampung, di musola, sebelum sholat berjamaah, itu kan siiran. Miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Atau di madrasah-madrasah, sebelum kiai datang, sebelum guru datang, kan anak-anak nadoman siiran. Miftahul jannah, kuncinya surga, la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu lagu-lagu yang dihafal oleh anak-anak zaman kita kecil dulu. Ada lagu yang lain, Allahumma sholli sholatan, kan gitu. Ketika nunggu ustadz masuk kelas. Atau baca wujud dan baqa mu'allafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman ayyan samian basiran mutakalliman. Itu yang saya alami waktu saya masih kecil, karena saya kecil di kampung dulu, di madrasah-madrasah. Pagi sekolah SD, sekolah MI, sore sekolah diniyah. Nah, di sekolah diniyah itu yang dibaca, dan doa-doa banyak macam-macam. Ya, itu apa namanya, keindahan-keindahan zaman dulu. Anak sekarang agak susah Pak menemukan begitu, kalah sama gadget hari ini. Sehingga apa namanya, waktunya habis berinteraksi dengan media sosial saja. Oke. Nah, dulu kisahnya ada seorang laki-laki yang bernama Abu Thalib. Beliau cinta kepada Rasulullah sehingga kalau ada orang-orang yang mau mengganggu Rasulullah dihadapi oleh Abu Thalib. Tapi ketika beliau lagi proses sakaratul maut, proses sakit, diajak oleh Rasulullah, ayo paman, ucapkan la ilaha illallah atau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Pada waktu itu di sampingnya ada orang yang bernama Abu Jahal atau Abu Lahab. Dia bilang, ingat, Tuhan kita bukan yang disebutkan oleh Muhammad. Kita mempunyai Tuhan sendiri. Noleh dia ke temannya, nggak noleh lagi kepada Rasulullah, dan kemudian menghembuskan nafas terakhir. Malaikat maut atau malaikat Israel datang untuk mencabut nyawanya. Beliau meninggal belum sempat mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Sebagai orang yang dicintai meninggal, Rasulullah sedih, nangis. Baru kemudian turun ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, engkau tidak memberikan hidayah kepada orang yang kau senangi, orang yang kau kasihi. Walakinnallah, akan tetapi dialah Allah, yahdi may yasha, dialah Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Subhanallah. Kalau ayat ini kita tarik ke dalam kisah yang lain, terjadi kepada Nabi Nuh, ya kan? Beliau mempunyai anak yang bernama Kan'an. Ketika terjadi banjir besar, Kan'an dipanggil oleh Nabi Nuh. Malah Kan'an pergi meninggalkan Nabi Nuh. Begitu juga terjadi kepada Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut yang dicintai oleh beliau bahkan menuduh Nabi Lut telah melakukan perilaku menyimpang yang disebut dengan homoseksual. Dan diajak oleh Nabi Lut untuk bertaubat istrinya, tapi istrinya tidak mau bertaubat sampai mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala.
Kisah-kisah ini menjadi inspirasi bagi kita agar supaya yang pertama betul-betul menjaga iman dan hidayah ini. Minta kepada Allah siang dan malam agar supaya kita, istri dan anak-anak kita senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam bimbingan Allah, sehingga hidayatul din yang ada adalah menjadi sebuah keniscayaan. Maka pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dalam doa keseharian kita sering minta kepada Allah untuk mendapatkan hidayah. Dalam surat Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, berilah hidayah kepada kami untuk mendapatkan dan mengetahui kebenaran itu benar. Minta petunjuk kepada Allah terus. Jangan bosan-bosan minta petunjuk, karena petunjuk hidayah ini adalah sesuatu yang istimewa. Yang kedua, kita patut untuk bersyukur kepada Allah walaupun kita hidup di akhir zaman. Ini kan akhir zaman, Pak. Kita nggak pernah ketemu dengan Nabi, nggak pernah ketemu dengan sahabat, nggak pernah ketemu dengan tabiin. Kan di bawah tabiin ada namanya itba'ut tabiin. Apa sih bedanya? Nah, kalau sahabat itu adalah orang yang hidup dan bertemu dengan Rasulullah dan dia beriman kepada Rasulullah, itu sahabat. Kalau bertemu dengan Rasul tapi tidak beriman, tidak disebut sahabat. Kemudian kalau yang disebut dengan tabiin, orang yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, karena Rasulullah sudah meninggal, tapi dia ketemu dengan sahabat-sahabat Nabi dan dia beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, makanya dia disebut dengan tabi'in. Kalau itba'ut tabi'in, dia hidup tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tidak pernah ketemu dengan generasi sahabat, tapi dia hanya ketemu dengan para tabi'in. Dan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, maka dia disebut dengan tabi'ut tabi'in. Ada yang menyatakan itba'ut tabi'in. Sekarang kita semuanya nggak pernah ketemu dengan sahabat, tabi'in dan itba'ut tabi'in. Yang ada hari ini para ulama yang disebut dengan warasatul anbiya, penerus para nabi. Makanya alhamdulillah di saat kondisi akhir zaman ini Allah berikan hidayah kepada kita untuk menerima Islam sebagai agama, menerima Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan kita memohon hidup dalam keadaan iman dan Islam, meninggal pun dalam keadaan membawa iman dan Islam. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah zat yang maha mengetahui siapa yang akan diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itu saja sedikit kajian singkat di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Oke. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Kita tutup taklim pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.